Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu doakan kita selalu dalam keadaan sehat semua. Semoga dalam keberkahan Allah, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 7 dengan judul Rendah Hati, Hemat, Sederhana, Membuat Hidup Lebih Mulia. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa agar materi yang kita dapatkan hari ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu memahaminya dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tajhalul hazna in syi'ta sahlan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat dan hidup sederhana adalah perintah agama. Tujuan kedua yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat dan hidup sederhana adalah perintah agama. Ketiga, menghayati perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana sebagai implementasi Quran Surah Al-Furqan ayat 63, Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27, serta hadis yang terkait dengan materi pembelajaran kali ini. Kemudian yang terakhir, mengimplementasikan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita mulai. Yang pertama itu, ini perilaku terpuji ya. Jadi berbeda kalau dulu itu ibu sudah pernah bahas tentang perilaku tercela. Nah ini kebalikannya. Kita bahas dulu pertama itu tentang rendah hati. Rendah hati itu artinya tawadu. Dalam bahasa Arab itu tawadu, yaitu sikap yang tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian orang yang memiliki sifat tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ia miliki semata-mata adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang memiliki sifat tawadu, dia tidak memiliki sifat sombong, ya, sifat pamer, sifat ria. Jadi kita harus memiliki sifat tawadu ini sehingga kita tidak merasa bahwa kita itu lebih baik, kita itu lebih beriman, atau semua kelebihan itu tidak ada pada diri kita. Jangan merasa bahwa itu ini loh saya gitu loh kan. Semua itu hanyalah karunia Allah. Jadi lebih tepatnya itu bersyukur. Selanjutnya itu hemat. Anak, hemat artinya memakai uang dan segala yang kamu miliki sesuai dengan kebutuhan atau tidak berlebihan. Hemat bukan berarti pelit atau kikir. Ya, dan nanti hemat, pelit, berbeda jauh antara hemat dengan pelit dan kikir. Orang yang memiliki sifat hemat ini dia menginvestasikan kehidupan dia di masa datang. Jadi dia telah memperhitungkan dulu. Jadi perilaku hemat ini bukan cuma uang saja, hemat segala sesuatu. Jadi dia hanya menggunakan apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Tidak pula berlebihan, tidak juga kikir. Hemat merupakan perbuatan mulia. Selain berguna bagi diri sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Ya kan? Nah kalau kamu hemat misalnya di rumah, pemakaian listrik kah, kemudian kalau di sekolah itu kamu pakai buku, atau semua peralatan sekolah yang kamu gunakan itu kamu gunakan dengan sebaik-baiknya. Buku misalnya, kalau misalnya masih bisa digunakan, maka kamu gunakan. Untuk buku catatan itu bisa berlanjut, kalau ibu berlanjut dari kelas 7, lanjut ke kelas 8, sampai ke kelas 9. Kalau memang masih bisa digunakan, nggak perlu ganti sambung. Nggak usah setiap tahun harus beli baru.
Ya, begitu juga dengan alat tulis lain. Oh, Bu, ini uang orang tua saya. Justru itu kamu harus hemat. Ya, pemakaian kuota internetmu itu juga harus hemat juga. Jangan mentang-mentang dibeli orang tua kamu gunakan main game, misalnya sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukan tidak boleh, boleh. Nah, kamu untuk refreshing diri itu boleh, tapi tidak berlebihan. Segala sesuatu itu hemat. Air kah? Kamu lihat keran, airnya mengalir, matikan. Nah, itu hemat ya, Nak ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hidup sederhana. Nah, hidup sederhana artinya hidup yang sesuai kebutuhan, tidak berfoya-foya. Tapi dia orang kaya, Bu, meskipun orang kaya. Nah, tapi itu hak dia, Bu. Iya, benar, itu hak dia. Tapi alangkah lebih mulianya jika hidup sederhana. Untuk apa hidup sederhana, anak-anak? Iya, untuk hidup sederhana itu untuk meningkatkan rasa syukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ya, hidup sederhana mengajarkan kita merasa cukup atas apa yang kita miliki. Ya, kamu misalnya kasih orang tuamu hari ini biasanya 10.000, hari ini 5.000. Nah, gerutuk di belakang. Cukup bersyukur. Atau misalnya hari ini nggak dikasih uang jajan, tapi disiapkan bekal oleh ibumu. Nah, bersyukur, Nak, ya. Karena di luar sana itu masih banyak orang yang hidupnya di bawah kamu. Nah, ya, maka meskipun kamu anak orang kaya, tidak berarti kamu harus berfoya-foya. Maka berfoya-foya dan menghamburkan uang dan harta adalah pemborosan. Nah, pernah Ibu jelaskan dulu kan? Kalau boros itu merupakan bagian dari perilaku setan. Ya, mau kamu ikut perilaku setan? Nah, jangan mentang-mentang banyak, bendanya banyak, lalu kamu foya-foya, uangnya banyak, kamu foya-foya. Nah, sama dengan di atas tadi kan Ibu sudah bilang hemat. Nah, ini include ya, menjadi satu kesatuan. Hemat, hidup sederhana. Nah, ini kemudian nanti berlanjut kepada kamu menjadi rendah hati. Ini include satu paket perilakunya ini. Kemudian apa surah yang berhubungan dengan perilaku ini, yaitu rendah hati tadi ya, kita sudah bahas tentang rendah hati. Nah, itu ada dalam surah Al-Furqan ayat 63. Jadi ya, nah, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya, jadi itu ada dalam surah Al-Furqan ayat 63. Surah lain yaitu Quran surah Al-Isra ayat 26 dan sampai dengan 27. Kita membaca nak ya. Nah, apa artinya itu? Kita bahas artinya. Ayat Al-Isra ayat ke-26 itu artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dilanjutkan ayat 27 itu, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, anak, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi, semoga setelah mempelajari materi tentang rendah hati, hemat, dan sederhana, membuat hidup kita lebih mulia, kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak ya, sampai di sini bahasan kita. Ibu mohon maaf apabila selama dalam penjelasan materi ini terdapat kekurangan. Sesungguhnya kebenaran itu hanya dari Allah, dan apabila terdapat kesalahan itu semata-mata karena Ibu sendiri. Demikian, mohon maaf ada salah kata, kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.